Pemirsa, polisi menemukan berangkas penyimpanan narkoba jaringan lapas di salah satu ruangan di kampus Universitas Negeri Makassar. 6 tersangka ditangkap, di mana 4 diantaranya merupakan mantan mahasiswa UNM yang putus kuliah belasan tahun yang lalu. Aparat Polda Sulawesi Selatan menemukan berangkas berisi narkoba di salah satu gedung Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, kawasan Parangtambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berangkas tersebut ditemukan di bawah lantai dan ditutup tegel berukuran 40 x 40 cm. Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kampus UNM akan melakukan tes urin massal ke seluruh mahasiswa guna meminimalisir penggunaan dan mencegah peredaran narkoba di dalam kampus. Ya, itu masukan yang bagus. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada pihak rektorat. Kalau memang itu harus kita lakukan, ya kita lakukan. Iya. Pak, Jadi sebenarnya kami tidak mengetahui. Itulah kami sebenarnya menginginkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginformasikan kepada kami bahwa kalau memang dia katakan sejak lama, ya kenapa baru sekarang? Ya itu. Ya harusnya kan pihak kepolisian kalau tahu bahwa ada seperti itu koordinasi dengan kami di kampus sehingga kami itu melakukan pemantauan itu. garis polisi lainnya juga baru kemarin ya Pak? Ya, baru kemarin. Berarti siang. garis polisi ini dipasang setelah berita ini viral adanya Seperti itu barangkali. Iya. Sementara itu, dari hasil penggerebekan dan pengembangan, polisi menangkap 6 tersangka di mana 4 diantaranya diketahui mantan mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang putus kuliah sejak belasan tahun lalu. Namun keempat tersangka ini masih tetap aktif keluar masuk di lingkungan kampus. Barang bukti yang telah disita diantaranya 4 ponsel, 7 saset sabu, 6 saset ekstasi dengan berat 2,4 gram, ganja 4 linting dengan berat 3,1 gram, berangkas penyimpanan narkoba yang ditanam di dalam salah satu ruangan di kampus UNM, dan 3 alat isap sabu. Ragam barang bukti serta 6 tersangka ini menunjukkan satu jaringan yang sama, yakni jaringan lapas. Bunker yang ditemukan di kampus diketahui sempat menyimpan 3 kg narkoba dan sudah beredar cukup lama. Dari hasil interogasi dan pengembangan terhadap pelaku SAH yang ada di dalamnya, mengetahui bahwa keseluruhan barang bukti narkotika sabu dan ekstasi adalah milik lelaki SN yang berada di hutan Jeneponto. Kemudian nanti akan kita kembangkan ke sana, dan sedangkan narkotika ganja ini diperoleh dari salah satu seorang mahasiswa UNM yang mungkin nanti akan kita kembangkan kembali. Kemudian yang berita sementara menjadi pertanyaan bahwa ada bunker, bahwa di dalam ada bukan berangkas yang ditanam ya di dalam tanah, ditutup teralis, kemudian ditutup tegel, dan tadi mohon maaf agak terlambat untuk menyampaikan karena masih dalam proses evakuasi, karena harus dipindah untuk diambil dan dihadirkan ke rekan sekalian bahwa fakta sebenarnya adalah berangkas yang ada ditanam. Polisi masih memburu 1 tersangka lainnya di wilayah Jakarta yang merupakan jaringan narkoba yang berafiliasi dengan tersangka di 2 lapas berbeda yang sudah tertangkap. Selengkapnya terkait temuan bunker narkoba di kampus, untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Komang Suartana. Selamat sore, Pak Komang. Selamat sore, Mas. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Pak Komang, langsung saja saya ingin tanyakan, hingga saat ini hasil pengembangan kasus ini seperti apa, Pak, progresnya? Terima kasih bisa kita sampaikan pada progres daripada pengembangan kasus diketemukannya berangkas penyimpanan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi dari rekan-rekan kita penyidik Direktorat Narkotika Polda Sulsel sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kita yang ada di Maluku untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya barang bukti sabu-sabu yang sudah terkirim ke wilayah Maluku, wilayah Ternate. Itu yang bisa kami sampaikan. Sedangkan untuk yang ada di Jakarta masih kita lakukan pengembangan, kita koordinasi dengan rekan-rekan kita yang ada di Jakarta. Oke, ada berapa banyak, Pak, diduga terhadap barang yang sudah tersebar di Maluku ini, Pak? Dari hasil penyelidikan yang kemarin disampaikan bahwa
ada pada bulan Mei 2023 itu ada 1 kilo pengiriman, dan pada bulan Februari dan bulan Mei ada 3 kilo, jadi 4 kilo yang sudah tersebar. Jadi pada saat pengiriman ke wilayah Ternate itu sudah diamankan oleh rekan kita sebanyak 700 gram sabu-sabu yang sudah dikemas, yang sudah dalam pengiriman pada Terminal Kargo SAPX Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Oke. Jadi yang lainnya masih kita kembangkan, beberapa gram lagi yang akan dikirim, atau sudah berapa gram yang sudah dikirim ke wilayah Maluku Ternate, wilayah Tigre. Oke. Apakah daerah pengiriman hanya di Maluku saja, ataukah kemungkinan ada juga daerah-daerah lain, Pak, yang menjadi sasaran para pengedar ini, Pak? Untuk sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan, sementara hanya baru di Ternate kita temukan. Oke. Pak, untuk jaringan ini kan jaringan luas, Pak. Kemudian ada jaringan dari dalam lapas, kemudian juga ada mahasiswa atau mantan mahasiswa yang terlibat dalam hal ini. Perannya seperti apa, Pak? Terima kasih untuk rekan-rekan kita dari penyidik dari Reskrim Narkoba sudah melakukan pengungkapan kasus. Ada sebagai pengguna, ada sebagai pengedar, dan ada sebagai pengepul ataupun sebagai penghubung yang ada di lapas Jeneponto maupun yang ada di lapas Bone, di mana hasil dari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan dari penggerak adalah dari lapas Jeneponto ke wilayah-wilayah, sehingga hasil dari penyidikan yang kita dapat, integrasi yang kita dapat dari tersangka yang kita amankan, itu memang ada pengguna yang ada di UNN. Pada saat kita melakukan penangkapan, penggerebekan dan penggeledahan, kita temukan 4 orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu dan ganja. Dari hasil itu kita bisa melihat bahwa penggunaan narkoba dan pengedar narkoba itu ada di sekitar wilayah Universitas Negeri Makassar. Oke. Ada juga beberapa orang mantan mahasiswa yang dikatakan sebelumnya bisa leluasa keluar masuk kampus tersebut. Nah, dari hasil kemudian koordinasi dengan pihak kampus, Pak, apa keterangan dari pihak kampus mengenai hal ini, Pak? Bisa kami sampaikan bahwa hasil koordinasi kita pada saat rilis juga, Bapak Rektor dan Purek 3 itu hadir dalam rilis kasus yang menyangkut terkait dengan adanya narkotika di wilayah perguruan tinggi di UNM, itu akan berkoordinasi tetap dengan kita, di mana pada saat kita tanyakan dari pihak rektorat atau pihak kampus belum mengetahui kalau ada jaringan narkotika di universitas atau perguruan tinggi tersebut. Dengan bukti-bukti yang kita dapat, dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, serta adanya brankas yang kita temukan di dalam kampus UNM, itu bisa membuktikan bahwa ada peredaran narkoba sekitar kampus tersebut, terutama pada saat ini terjadi pada saat COVID, ya. Tempat yang digunakan adalah sekretariat sastra, di mana pada saat itu tidak digunakan, sehingga untuk memudahkan orang-orang lalu lalang ke tempat itu untuk menyimpan atau menggunakan atau menjual atau bertransaksi di wilayah itu. Oke. Pak Komang, terakhir, pihak kampus juga rencananya akan menggelar tes urin ya kepada para mahasiswanya. Apakah ini juga melibatkan pihak kepolisian, Pak? Seperti apa nantinya realisasinya? Nah, terima kasih. Kemarin juga kita sudah koordinasikan dengan Bapak Kapolda pada saat itu, bahwa nanti akan dilakukan cek urin oleh rektorat terkait dengan adanya penemuan kita di seputaran kampus, di mana nanti kita akan bekerja sama dengan BNN yang ada di wilayah Sulawesi Selatan beserta dengan Direktorat Narkoba, kerjasama dengan pengurus-pengurus kampus untuk melakukan tindakan tersebut. Mungkin mengambil sampel beberapa mahasiswa yang akan kita cek urinnya. Oke, baik, kita nantikan terus perkembangan kasus ini seperti apa. Terima kasih Pak Komang Suartana sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, Pak.